Momentumnya itu kalau nggak salah Piala apa ya itu ya 2014 perjalanan 2014 2005 tahun lah kalau nggak salah. Bandung Go Green. Oh ya, Go Green. Bandung Go Green. Kita hijaukan kota Bandung misalnya. Yuk kita mulai lah istilahnya. Kita hijaukan kota Bandung. Gimana caranya? Ya hijaukan di lapangan maksudnya. Soalnya Oke, sahabat Kicau Arena Plus. Hari ini saya akan ngobrol santai bersama humasnya Bantrok ya, yaitu Bandung Ngetrok alias pecinta cucak hijau gitu kan. Kita pengen tahu bagaimana perjalanan Bantrok kan dari awal sampai akhir tentu, dan juga sama ininya kan, sama bentuk kegiatan. Ini kebetulan depan saya sudah berada saudara Herdi ya, yang jabatannya humas ya, ya humas Bantrok. Ini Kang Herdi, saya hafal betul ya bagaimana perjalanan cucak hijau naik gantang di Bandung itu sangat sulit, tidak mudah, susah banget. Iya, karena dulu didominasi memang ini adalah burung ikonnya orang Jawa ya, Blok Tengah. Nah ini bagaimana Bantrok mampu apa ya mewujudkan bisa masuk ke lapangan-lapangan. Nah ini mungkin ada perjalanannya ya Pak. Perjalanan Bantrok mampu masuk ke gantangan itu bagaimana sih? Ya mungkin bisa dikatakan susah banget ya istilahnya. Masuk ke IO ini ditolak, masuk ke IO ini ditolak gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan pertama kali itu masuk ke gantangan itu awalnya ke Pitom dulu. Tommy Pitom yang di gantangan yang sekarang dulu itu dipakai sama Raja ya. Di Dayakolot Bojong Soang itu ya. Nah, alhamdulillah di situ, tapi nggak semulus lah istilahnya ya. Nggak semulus perkiraan gitu kan ya, istilahnya di luar ekspektasi lah ya. Nah, masuk ke event-event awal mulai itu kalau nggak salah saya itu ke BNR. Perjalanan itu ke Karangsetra lah ya. Ya, di Karangsetra ya. 1-2 Haji Mungin itu Haji Mungin ya, lapang Haji Mungin di Karangsetra itu. 3 gantangan, 4 gantangan ya lumayan lah ya istilahnya. Walaupun ada pecinta untuk di blok utara juga ya istilahnya. Tapi ya lumayan pedih lah ya istilahnya. Sampai akhirnya saya bilang BTC ya. BTC lapangnya Pak Haji Arif. Nah, mampu di situ mendongkrak. Karena itu kan lapangnya tengah kan ya. Tengah-tengah kota Bandung juga sebutnya. Nah, dari situ mulai Bantrok ini mulai banyak. Komunitas. Momentumnya itu kalau nggak salah Piala apa ya itu ya Offsider pertama 2019 kalau nggak salah awal di mana itu di BTC. Nah di BTC itu hampir semua kelas cucak hijau khususnya ya, dari sisi awal sampai akhir itu full gantangan 70 gantangan. Berapa kelas? Ada 5 kelas. 5 kelas full gantangan. Itu selang berapa lama itu, berapa tahun tuh bisa langsung full gitu? 2014 perjalanan 2014 5 tahun lah kalau nggak salah. 5 tahun saya berjuang untuk istilahnya kemajuan ya Bantrok ya. Di Bantrok itu istilahnya mau berapapun gantangan, oke kita masuk. Gas terus istilahnya. Sampai burung pun juga istilahnya nggak ada istilah capek lah. Capek, hayu lah pokoknya, mau bunyi mau enggak kita gantangin lah. Terus. Sampai sekarang saya masih ada ikonnya juga di rumah. Dari pertama kali gantang hijau sampai sekarang itu burung masih ada di rumah. Berarti umurnya udah berapa tahun? Udah hampir 12 tahun sekarang. Nama burungnya siapa? Albatros. Albatros. Sering juara tapi itu kan. Ya, alhamdulillah. Dulu juga dengan satu lagi dengan burung punyanya Ceptariana itu hulak burungnya. Oh, Sincep. Ya, itu masih sekarang masih eksis. Masih ada. Udah kayaknya udah hampir 15 tahun kayaknya. 15 tahun. Tapi kuat ya? Kuat. Iya. Oh. Ini kan kenapa sih yang lain Bandung mah tuh anis merah gitu kan? Kenapa pilih cucak hijau sih? Karena kita punya konsep tadinya. Bandung Go Green. Oh ya, Go Green. Bandung Go Green. Kita hijaukan kota Bandung misalnya. Nah, di situ
yuk kita mulai lah istilahnya. Kita hijaukan kota Bandung, gimana caranya? Ya hijau kan di lapangan maksudnya. Soalnya nggak hijau di lapangan, hitam putih, coklat, coklat sama merah. sama merah. Ya, Oke. ya istilahnya oke lah. Ayo kita mulai istilahnya 2016. Lucu juga sih sebenarnya. Gimana tuh? Pendiri Bandung itu sebenarnya pecintaan si Kembang. Om Beben. Om Beben. Om Beben dia. Anak-anak kompak ya. Om Beben kami tahu. Tapi seiring perjalanan dia istilahnya fokus lagi ke Anies Kembang. Nah, Bantok itu komunitas, tapi dipegang sama SM. Yang punya Caklanari sekarang udah almarhum ya. Nah, dia mainnya khusus di luar kota, mengharumkan nama kota Bandung. Oh, bawa nama kita Bantrok berarti. Ya. Khusus dia Bantok secara komunitas, tapi dia secara umum mengharumkan nama kota Bandung untuk pemain cucak hijau. Betul, karena dia perwakilan ke berbagai kota dia yang main. Iya. Terakhir itu 2018 dia di Piala Borobudur kalau nggak salah dengan Ebon, Haji Ebon. Juara Jogja, juara kelima. Dia masuk alhamdulillah. Burungnya juga udah ada di Jogja dulu itu. Oh iya, itu mah dulu kolosal kan. Kolosal ya, 70 sekarang lebih gitu. Tapi alhamdulillah udah masuk sampai 5 besar itu udah. Iya. Untuk kota Bandung sendiri ya. Jelas, soalnya di sini kan jarang lombanya. Kalau Jawa mah aktif gitu. Banget, gitu. Dan memang sumber burung terbaik dari sana. Kan? Iya. Blok tengah gitu kan benar cucu hijau. Nih udah lumayan lama ya, berapa tahunan lah ya untuk mewujudkan bagaimana Bantrok eksis di lapangan kan tentunya kan dengan segala upaya. Dan tentu yang menarik kan dulu yang memberi lapang pertama itu BNR ya. BNR. Itu lombanya BLA ya. BLA pertama. Berapa kelas itu BNR ngasih itu? Kalau nggak salah ada 5 kelas kalau nggak salah BNR itu. 5 kelas. Dan semuanya ya istilahnya nggak sampai full juga sih ya, tapi 5 kelas terisi semua. Terisi semua. Dan itu kalau saya nggak salah itu memang lebih dari setengahnya itu mah. Iya, cuman memang nggak full. Memang nggak full ya. Walaupun masih sebelum BLA juga kan masih ada kan kalau salah yang lain itu kan TPRI Cup gitu kan ya dulu itu kan. Ebon itu. Tapi kan nggak sampai setengahnya, nggak ada setengahnya. Kalau BNR waktu di BLA itu pertama hampir setengahnya full. Iya, setengah lebih gitu. Ya, lebih. Dan mungkin itu di situ atensinya saya bisa berhubungan dengan Pak Haji Mungin juga gitu kan. Oh, di sana ya. Di sana ya. BLA itu BLA kan. 1 ya. Oh, dan kali ini mungkin di BLA juga ini ya. Ya. Turun lagi ya? Turun lagi. Ini Haji Mungin kasih berapa kelas untuk cucak hijau? Saya lihat datanya mungkin ada 5 atau enggak. 5 kelas kamu. Dan hari ini Kang Herdi udah calling kawan-kawan kan bagaimana untuk persiapan nanti BLA ya? Iya. Oh, ya tentunya dengan boleh jadi nanti ada kopdar ada apa untuk melatih sampai nanti klimaknya di BLA dia mau carinya bagus-bagus. Soalnya nanti yang datang boleh jadi dari Jawa ada. Kalau bilang itu apalagi Jabodetabek jangan macam-macam sekarang cucak itu. Udah mulai bawa hadiah. Motor ke atas nih. Iya. Bener. Ngeri kalau belum barat itu ya istilahnya. Dari memang. Karawang, Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang, Banten juga. Wah, ngeri. Banten ngeri asli. Ada tuh yang di Banten Arjuna ya. Oh iya, Arjuna. Di Arjuna. Terus kesininya Andara di Piala Raja kan juara-juara terus itu kan. Banyak lah yang itu. Ya, sekarang mungkin udah naik. Nah kalau sekarang justru begini kan. Justru sekarang Bantrok kesempatan untuk kembali merecovery dalam artian lebih meyakinkan lagi, lebih serius lagi bahwa sebab apa? Tantangannya sekarang justru lebih berat. Iya. Yang naik cucak hijau di kelas cucak hijau itu burung-burung terbaik memang hari ini. Pasti. Ya saya kan beberapa kali di Masterpiece kan. Master sudah puluhan kali lomba kan di sana. Antusias hijau lumayan bagus dan memang malah bisa dikatakan sekarang emang yang sekarang lagi naik daun lah. Iya naik daun, so kan. Udah mulai cucak hijau sekarang. Iya. Gitu kan, yang lain kalah dalam artian segi-segi jumlah pesertanya kan. Dan yang paling dahsyat juga ketika blok barat Masterpiece ngadain itu dari Jatim ada. Iya, sekarang udah mulai pada ya datanglah istilahnya. Datang Jatim terus dari luar pulau. Iya. Lampung, Palembang, Bali juga. Iya, bisa datang kan luar biasa. Makanya ini Bantrok memang sekarang di antara kebahagiaan juga memang amunisi mesti terasa terus ya kan tapi sekarang kan kalau 24 kan picking sering ngadain ya kan dan IO lain sekarang mah sudah terbuka lah untuk hijau ya
kecuali aturan-aturan dari kecil juga ya ke komunitas, diramaikan Ya, kan. di Raja yang disalak juga kan. Ya, Itu hijau kan rame. udah rame. Iya. Dan ternyata kan gini, hijau juga maksudnya gini. Saya dulu apa ya? Dulu Pak Frans itu punya hijau terbaik dan tentu yang dulu yang saya masih ingat di Kapolri itu jabrignya Hendy Carton. Oh iya iya. Ingat. Dia fenomenal di Kapolri Cup, juara 4 kali atau 3 kali, luar biasa. Terus Tony Musik juga punya. Jabodetabek memang punya skill-skill apa? Bagus, Amunisi memang dan belinya mahal sih. Dia beli dari tengah, jadi Iya. jauh udah yang bagus diambil. Udah di atas 20 ke atas. Oh, lebih. Dulu Lebih. Pak Pran aja, dulu Pak Pran bisa beli almarhum 100. 60. 60 teh di luhuran jok nulisan lagi di nacek 60. Iya, Depan kan saya. dulu Itu tuh juga- beli asam, beli cucak hijau. Dulu juga yang almarhum itu yang Ceklanari yang Busimen itu kan ke Jogja itu kan 60 Iya. dari Bandung banget. Ya saya bilang katakan fenomenal juga. Kenapa? Sekelas Cak Ijo yang kelasnya hampir nggak ada ya mungkin ya istilahnya. Masuk nama Busimen ini tembus ke daerah Jogja seharga 60 juta ya. Kapan itu? Tahun 2018. 2018. 18. Oh iya sama. Saya gini. Dulu Bandung yang hat-trick di mana? Di Jakarta dibeli sama ownernya Gama Kokap. Iya kan? 50 juta. Besoknya beli dari saya 25 juta. Juara pertama di Presiden Cup di kelas utama. Waktu press cup gila-gila. Gila banget gila. Tapi hari ini ya maksudnya kan apa ya, kelas cucak hijau memang saat ini naik daun. Tapi tentu kan dengan naik daunnya ini memang harus dijaga dengan baik. Iya. Ya kan? Iya, pasti. Dijaga dengan baik, bantrok atau kegiatan atau hijau mania IMBB, Depok apa IMBB, MBB semuanya kan itu harus sepakat untuk terus eksis terus itu ya kan. Jadi memang Jawa maupun terus-terusan mencetak Saya guru ada, terbaik iya, gitu guru kan terbaik. ya. Iya kan? Mungkin saya bilang gini ya, kalau untuk wilayah Jawa itu sampai sekarang yang nggak mungkin bisa terkalahkan itu satu bukan belum tapi Grojogan Sewu dari dari blok Jawa itu. Saya lebih gini aja, lebih cerdas mungkin lebih bagus. dia tamakannya panjang-panjang. Oh. Lebih dari saya mungkin Dulu mana dulu yang itu? Grojogan Sewu saya tetap kalau Sekarang Jawa itu saya tetap Grojogan- masih Grojogan Oh, Sewu. daerah itu ya. Dari blok timur blok Jawa itu. Dan tapi tidak murah lah mun kayak itu teh. Iya. Dan di berenangnya marah. Aduh, ngeri itu. Hasil. Ngekeknya aja itu hampir 10 detik, 15 detik lah. Iya. Ngeri. Ini Kalimantan kenapa enggak ya? Padahal banyak ya Kalimantan. Kalimantan mungkin dari segi performa di lapangnya mungkin ya. Saya bilang gini, saya pernah punya juga yang Kalimantan big banget itu Brau. Jadi tampil di lapangan itu kalau udah on doang sih. Tapi kalau di Kalimantan mau on KB, bos. Tapi kalau ke mana iya gitu. Dibawa ke luar. Iya, Tapi hari ini belum ada. harus mapan dulu. Harus Banyak harus makan mapan. dulu. Terus memang kita juga harus tahu kondisi di sana, Iya. bagaimana cara dia dirawat. Iya. Soalnya di sana volume itu sih, aduh nggak gelontor. Kenceng banget. Saya Kalimantan beberapa kali ya kan ke Kalimantan, ngeri. Ngeri. Kok nggak bisa dibawa kayak masteran apa yang nempel gitu kayak cicak jenggot itu. Kinoi juga gitu. Iya, Ya. kinonya ada, apanya ada itu, aduh ngeri. Cuman dibawa keluar dari sana kurang Iya. bagus. Kurangnya kenapa? Karena pertama gini, mungkin dari segi ekspedisinya mungkin ya, satu gitu ya. Dari segi ekspedisi untuk masuk ke wilayah Pulau Jawa ini agak rumit juga gitu kan. Nah, sekarang mah. Nah, sekarang gitu kan. Kalau dulu kan mungkin bisa Oh, mudah kalau dulu mudah. meludak lah Si istilahnya. Amang juga bisa kok di Piala Dulu, ya. di Pramuka. Iya, Iya, ke wajah. Ya, mungkin di situ kendala yang Kalimantan itu gitu di situ. gereng-gereng. Ya, Cuman memang cukup pada besarnya lah. Iya. Besarnya kalah sama Banyuwangi. Iya. Gitu kan. Gitu. Kalau masalah body ya kalau saya bilang gini ya, ada pemahaman yang mungkin kurang tepat juga ya. Jadi begini, saya ngobrol juga dengan beberapa orang yang dari Banyuwangi, yang Alas Purwo itu gitu kan. Jadi Kalimantan dengan Banyuwangi itu hampir sama sebenarnya body. Jadi tergantung bukan di body bignya, tapi tergantung dari musim buahnya. Kalau ketika musim buah
Berarti, Iya, oh karena makan ya, benar. Di situ mungkin ada pemahaman yang misalnya ya kurang tepat juga ya. Iya. Jadi yang Banyuwangi juga kalau misalkan yang kecil-kecil juga ada. Banyak. Meru Betiri juga kecil. Ya. Tapi juara-juara loh. Iya. Juara nasional itu dulu siapalah orang Bekasi juga tidak besar. Iya. Tapi sedih. Juara aja juara, kemana juara gitu kan sering. Ya mungkin sekarang yang kemarin fenomenal mungkin ada fenomenal ya kalau namanya fenomenal. Fenomenal. Nah, Ivan Sam juga sempat main di hijau loh. hijau ya Satria. Dua kali kan? Satria. Waduh, ngeri. Kurung lakbet tapi suaranya kamu mana? Aduh. Ngeri, ngekeknya juga mungkin di atas 5 detik lah. Tapi masih ngeri. ya. Ya. Tapi hari ini lah, udahlah Bantrok sekarang memang persiapan untuk siapkan ke kru-krunya di bawah, anggotanya untuk terus membesut karena memang jelas nanti lapang kita jelas di 24G kita akan beradu juga di lapangan Kolosal juga kita akan beradu karena Kolosal sekarang nanti ada Jayakarta. Besok kan Umi Kausum. Terus nantinya di sini 17 November kan BLA ya BLA 8 kan. Jadi memang udahlah. Sekarang hijau memang lagi naik daun, dirawat dengan baik, yang bagus-bagus juga up terus dan tentu jangan lupa main di 24G. Sebab di 24G memang kita tahu kualitas burung. Cara mengukur barometer burung terbaik di sana. Sebab apa? Selain dia kelihatan mental tempurnya juga kelihatan bagaimana dia punya isian. Ya. Materi dari segi materi, kualitasnya juga, terus dari style, gaya, durasi kerja sama gaya. Benar. Mungkin banyak juga sih yang dulu itu gimana sih ini dari penilaian, pakem penilaian ya istilahnya, pakem penilaian. Hijau ini sebenarnya kalau saya bilang gini ya, hijau ini burungnya kondisional, kondisional. Mungkin ada di beberapa wilayah yang mungkin mengutamakan gaya dulu gitu kan. Tapi kan kalau kesini udah jelas materi gitu kan. Gaya itu sebagai penunjang. Apalagi blok bara. Blok bara itu harus ugal-ugalan. Materi jangan lempeng-lempeng, harus buangnya gitu kan. Yang maksudnya harus ada killing fans gitu, jadi lagu tembakan yang mematikan gitu. Kalau tembakan biasa-biasa mah celilin mah bobari, ya kan? Durasi kerja juga gitu, durasi kerja sama tembakan tua tuh. Ya tapi sekarang jadi investasi juga. Kelas ini akan jadi investasi bagaimana apa pengepul bisa lagi rame terjual, terus yang ngerawat, yang apik, yang apa jago-jago memilih bahan-bahan untuk ke lapang juga kan hebat. Terus yang para pemain yang suka cucak hijau dulu yang sempat pakem sekarang tinggal datang ke lapang pengen yang bagus, nah beli yang juara, main. Kalau sekarang sebenarnya tinggal menikmati sebenarnya. Iya benar. Kita udah istilahnya nggak usah bingung. Benar. Tiap kelas sekarang udah ada yang namanya kelas cok hijau. Benar. Dari ya mungkin saya bilang dari untuk Bandung Timur, Bandung Barat, sekarang Bandung ya hampir seluruh IO sekarang udah ada kelas hijau. Dan nanti klimaknya di picking dulu. Di 24. Pembuktian setelah itu Master Base, ya kan. Dan setelah itu ya lomba kolosal. Gitu. Tapi hari ini BLA udah dikasih 5 kelas ya sama Pak Haji mungkin. Dan semoga ini akan menjadi ajang silaturahmi Hijau Mania Indonesia, juga memang ajang mengukur prestasi sejauh mana kemajuan hijau sekarang dengan 5 tahun yang lalu. Ya kan? Bagaimana hari ini variasi lagunya gimana, gayanya gimana. Boleh jadi sekarang dulu volume kadang-kadang yang mirip lah istilahnya. Kalau dulu maksudnya tidak ada yang ekstrim. Sekarang ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim, ada. Cuman biasa kalau yang ekstrim itu durasi kerja kacau gitu kan. Kebanyakan. Buang-buang lah. Tapi eleh kudu gitu kan. Bereng ngarayap cek. Bisa dikatakan lah. Mungkin dari segi penilaian juga ya. Bisa dilihat lah. Durasi kerja ini yang harus benar-benar jadi poin penting juga gitu kan. Pertama di sana, terus segera memang harus ada kebijakan kalau bijak hijau, harus ada tidak perlu 80% tidak perlu. Tapi memang situasional aja di sana ya kan. Kalau tembak-tembak hebat dasar kurang-kurang sedikit ya jangan kalah sama durasi tuntas tapi setengah volumenya gitu kan. Ada pasti yang nomor 5 hayang karo mungkin bisa dijadikan sebagai pembanding lah. Iya pembanding ya jelas aja pasti jangan ke satu lah. Jangan ke satu. Tapi yang jelas kan kalau penjurian sama lah, irama lagu, durasi kerja kan, gaya, sama volume kan, ujung-ujungnya sama seperti itu di hijau juga. Yang jelas lah, selamat untuk Bantrok yang terus sampai hari ini juga masih eksis. Pertama eksis, kedua terus mendukung BLA kan, karena memang Anda tidak lupa dengan pertolongan pertama, bagaimana kan lapangan
untuk hijau itu disediakan oleh BNR. Ya. Tapi hal itu mungkin BNR memberikan tempat untuk bagaimana hijau berkembang. Dan hari ini menurut saya hijau berkembang kembali, bahkan mengalahkan burung-burung hebat lainnya. Menurut saya Anies Merah bisa di bawah, ya kan? Bisa. Soalnya hijau di seluruh Iya, Jabar, Jabodetabek ada. Anies Merah nggak ada ya. Nah itu juga PR untuk komunitas Anies Merah, genjot lagi. Bagaimana? Dulu itu primadonanya. Primadona Anies Merah, wah. Iya, dan saya pernah merekomendasi dengan kawan-kawan si Raja yang punya apa di Rancakek itu tembus ke Sinroni 1/4 M. Aduh, Ngeri. iya ngeri 1/4 M itu jelas. Saya Clear. kalau Anies Merah ada satu yang burung mungkin sampai sekarang masih diingatan saya ya. Nama burungnya mantili. Mantili ya, itu Kimpen. Kimpen. Mantili dahsyat. Itu aja-aja seberapa kali elengnya gitu kan. Padahal selebriti, Iya, selebriti ada nendang ya, kan, tapi masih tetap. sama Mantili, Iya, benar. Ya tapi kesininya naik tuh, Ya. dan sekarang justru estafet Anies Merah yang terus digaungkan oleh Alvin Tim. Karena Alvin Tim dan Ron Award sekarang baru lagi kemarin di Jakarta di Piala Masterpiece, hatrik gacoannya gitu kan. Dan terutama saya juga salut sama Alvin Tim kan, sekarang bagaimana Anies Merah masih dipegang teguh dan menjadi duta ya, Duta, ya. untuk Anies Merah Jabar, terutama Jabar. Dia akan selalu pergi ke Piala Raja, pergi ke lomba-lomba besar, pergi kemanapun dia pergi. Lomba-lomba di Jawa, di Blok Tengah, Blok Timur dia hajar gitu kan. Asik lah. Nah seperti itu kan jadi duta-duta komunitas istilahnya, padahal tidak dibayar. Iya. Gitu kan. Saya juga rencana ini kan untuk Piala Raja kedepannya gitu kan, tadinya mau ada duta juga tadinya. Harus, sebab kalau sudah gini kan burung keluar kembali kan, Iya. terus kerja, terus main di lapangan, pasti ada seleksi beberapa ya naik harus. Iya, harus naik. Jadi bawa bendera Bantrok. Iya. Ya kan. Kalau mungkin kalau di IMBB kemarin udah ada ya, Doni ya kalau nggak salah. Ada Doni. Doni ya, Yes. Doni udah bawa bendera IMBB di Piala Raja gitu kan. Nah, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya gitu kan, mungkin kita juga istilahnya Harus dari nyumbang. Bantrok harus ada Harus juga. nyumbang ya dari Bantrok. Yes. Ya tentu itu kan, sebab mau tidak mau ada gelaran yang memang harus kita ikuti karena untuk popularitas kita dan juga untuk gengsi kita ya. Iya. Dan terlebih kalau kita bisa ada nama di sana, oh komunitasnya tersanjung. Iya. Ya kan, 2 orang yang ke sana muncul Satu di sana komunitas. Indonesia, Jawa Barat bahagia kan, Bahagia. seperti itu. Tapi saya yakinin kalau Jabar itu orangnya ngulik-ngulik ya, mau di cuca hijau, mau di apapun gitu kan. Dan itu sekarang hari ini IO juga harus banyak terbuka lah, Iya. ya kan. Ini hijau sudah hebat, selain dan yang belum mau buka gitu lah hijau, bukalah hijau, berapapun dulu, no problem. No problem. Tapi kesininya mereka juga sudah tahu hijau bisa dinikmati di rumah, ya kan, Iya. sekalipun malas-malasan juga. Tapi yang jelas warna indah, Warna akan tenang gitu kan. Iya. Oke, Kang Hendri, ajaklah Hijau Mania boleh jadi Jabar dan Jabodetabek untuk nanti hadir 17 November di BLA BLA 8 ya. Ya. Silakan Bang. Ya mungkin untuk Hijau Mania yang ada mungkin seluruh Indonesia ya, hadiri BLA Cup Tanggal 17 tanggal November. 17 November di Secapade. Oke, ya kan? Mungkin ya. Ya, oke. Itu untuk untuk Bantrok ya, dan tentu yang lainnya Jabodetabek, terlebih Jabodetabek, Lampung, Palembang, Jambi, tentu Blok Tengah, Blok Timur, kami undang untuk Anda hadir di BLA 8 Secapade 17 November 2024. Belum 25. Oke, thank you. Thank you, Kang. Yes.